Sampai akhirnya grup besar datang ke acara pernikahan membawa hadiah senilai jutaan dolar. Barulah semua orang sadar. Pria desa yang selama ini mereka hina ternyata adalah sosok penting di balik layar. Ternyata pria itu adalah ketua dewan direksi grup tersebut. Selama ini ia tinggal di desa berjualan sayur karena kondisi kesehatannya. Namun hari itu tiba-tiba sekelompok bawahan mencarinya. Mengabarkan bahwa putranya akan menikahi putri dari salah satu anak perusahaan. Pria itu sangat terharu mendengarnya. Langsung menelepon anaknya dan memberitahukan bahwa ia akan datang ke pernikahan. Namun ia tidak mendengar kalimat anaknya yang berkata agar tidak datang. Ia segera mengendarai becak motornya menuju lokasi pernikahan. Di tengah jalan tiba-tiba muncul seorang gadis kecil. Pria itu buru-buru menghindar, tapi justru tak sengaja menabrak iring-iringan mobil pengantin di belakangnya. Saat itu putranya melihat pria itu dari balik jendela mobil. Langsung berbohong kepada tunangannya bahwa ada orang iseng pura-pura ditabrak, dan ia akan mengurusnya. Setelah turun dari mobil, ia menyuruh sopir pergi, lalu membawa pria itu ke tempat sepi. Saat tahu pria itu sungguh ingin datang ke pernikahan, ia tak kuasa menahan air mata dan berlutut menceritakan kebenarannya. Ia berkata keluarga tunangannya tidak suka orang desa, maka ia pun berbohong bahwa dirinya adalah yatim piatu. Pria itu sangat terkejut, namun segera memahami maksud anaknya. Ia langsung membantu anaknya berdiri dan berkata, ia akan membantu mewujudkan semua impian anaknya. Apapun yang diinginkan anaknya, ia akan membantu mendapatkannya. Lalu menyuruh anaknya segera kembali ke mobil agar tidak terlambat. Setelah anaknya pergi, pria itu langsung menelepon bawahannya, meminta mereka menyiapkan surat warisan perusahaan, dan mengirimkannya langsung ke tempat pernikahan. Tak lama kemudian, dengan tubuh yang masih terluka, ia berjalan masuk ke kerumunan tamu. Namun penampilannya yang berantakan langsung menarik perhatian keluarga mempelai wanita. Ibunya memandangnya dengan hina, mengatakan bahwa ia berasal dari desa dan tidak pantas hadir di sana. Meski anaknya mencoba menenangkannya, pria itu tetap tak bergeming, bahkan menanyakan mengapa mereka merendahkan anaknya sendiri. Ucapannya itu membuat keluarga mempelai wanita semakin marah. Saat itu mempelai wanita berkata, anaknya bisa menikah masuk ke keluarga mereka adalah keberuntungan baginya. Lalu seseorang mengenali pria itu sebagai orang yang pagi tadi menabrak mobil pengantin. Semua orang mulai merendahkannya. Namun pria itu tetap tenang dan duduk di kursinya. Ia berkata kepada anaknya bahwa 10 menit lagi, ia tidak akan lagi menjadi orang rendahan. Mendengar itu semua orang tertawa menghina. Ibu mempelai wanita bahkan memerintahkan satpam untuk mengusir pria itu. Saat satpam hendak bergerak, pria itu tiba-tiba berteriak keras hingga membuat semua orang diam. Ia menyatakan bahwa mereka akan membayar mahal atas perlakuan hari ini. Mendengar itu mempelai wanita makin marah, lalu memerintahkan satpam segera menahan pria itu. Melihat kejadian itu, anaknya tidak tahan lagi, langsung memohon kepada tunangannya agar melepaskan pria itu, bahkan bersedia berlutut dan meminta maaf. Namun di mata keluarga mempelai wanita, itu dianggap sebagai pengkhianatan. Wajah mempelai wanita langsung berubah dingin, lalu di depan mata anaknya, ia menampar pria itu dengan keras. Melihat itu anaknya sangat sedih, tapi pria itu justru merasa bersyukur telah datang ke pernikahan, karena akhirnya anaknya bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Namun mempelai wanita justru bangga. Ia dengan sombong berkata bahwa memang benar dirinya kasar, lalu menendang pria itu hingga terjatuh. Saat anaknya memanggilnya, ayah, semua orang terdiam. Namun mempelai wanita sudah tahu segalanya. Saat anaknya menelepon pria itu sebelumnya, ia sudah mencurigai sesuatu. Ia bahkan sempat memperingatkan anaknya. Namun pria itu tetap nekat datang dan membuat keributan. Ia tahu pria itu hanyalah ayah angkat anaknya, dan merasa dirinya adalah satu-satunya yang bisa membuat anak itu sukses. Saat pria itu kembali mengancam, keluarga mempelai wanita mengabaikannya, bahkan malah menertawakannya. Mereka tidak tahu bahwa pria yang ada